صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والروح إذا سكنت إلى هذا الخلق واعتمدت عليه وأحبت ما فيه ta'azzara ruqiyuha ilal khaliq. Roh itu apabila tentram kepada ini makhluk, berpegang atas makhluk, cinta sesuatu pada makhluk, roh itu tidak bisa naik kepada khalik, kepada penciptanya, karena dia asik dengan makhluk. Ada makhluk yang dicintainya, ada makhluk yang mencintainya, ada makhluk yang berpegang kepadanya. Nah, ada orang-orang di sekelilingnya yang memuliakannya. Akhirnya roh jinak dengan hal-hal seperti itu, melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi di saat orang-orang ini jauh daripada kita, di saat orang-orang ini sudah berpaling daripada kita, maka roh di situ akan naik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa iza ra'atir ruh min hadzal khalqi, fa iza ra'atir ruh anna hadzal khalqa ankaraha rahalat ila maulaha. Apabila roh itu melihat ini makhluk sudah mengingkarinya, roh ini sudah melihat orang kadang sayangnya lagi lawan inya. Roh sudah melihat orang sudah kada hormatnya lagi lawan inya. Roh sudah melihat orang sudah kada memuliakannya lagi. Maka roh ini akan pergi berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa seseorang terdinding daripada Allah? Karena roh kita ini jinak di alam bawah ini. Nah, roh kita jinak dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Roh kita jinak orang-orang yang memuliakan kita. Roh kita jinak orang-orang yang dengan orang-orang yang membantu kita. Roh kita jinak dengan orang-orang yang memuji kita. Sehingga roh kada bisa naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang-orang sudah jauh daripada kita, sudah berpaling daripada kita, apalagi sudah benci kepada kita, maka sendirinya roh itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu satu kenyataan bahwa sesuatu yang kada nyaman dari manusia itu sebenarnya adalah nikmat Allah, supaya kita ini berpegang kepada Allah, supaya kita mengharapkan kecintaan dari Allah, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang kenapa takutan mati? Karena banyak yang menyayanginya, banyak yang sayang lawan inya, banyak nang menghormati inya, banyak nang memuliakan inya, banyak nang memuji menyanjung inya, sehingga hidupnya menjadi seperti raja. Orang ini sangat takut dengan kematian. Kenapa? Karena rohnya jinak dengan alam sekelilingnya. Jadi begitu orang sudah jauh daripadanya, orang sudah kada hira-hiran lagi lawan inya, orang sudah berpaling lawan inya, kada ada bisi kawan lagi. Nah, di situ roh akan senang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif, wala aduun tasilu bihi ilallah khairun laka min habib yaqta'uka anillah. Musuh membuat engkau sampai kepada Allah itu lebih baik daripada kekasih yang membuat engkau putus hubungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh mengganggu kita, menyakiti kita, tapi kita bila berhadapan inyan itu kita ingat lawan Allah. Ngani musuhku, tolong hamba ya Allah menghadapi musuh ini, tolong hamba, ingat kepada Allah. Bila berjumpa kekasih kita lupa kepada Allah. Kita asik dengan
pujiannya, kita asik dengan penghargaan yang diberikannya kepada kita. Nah, ini kekasih sebenarnya mendinding kita, memutuskan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang membuat kita membuat kita ingat kepada Allah lebih baik daripada kawan, daripada kekasih yang membuat kita lupa, membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang banyak ingat lawan Allah ketika dimusuhi. Nah, ketika dimusuhi, sekampungan orang musuhi, kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah. Tiap malam berdoa, ya Allah, hamba dimusuhi, hamba dihina, hamba dicaci maki, karena di kampung dimusuhi. Tapi kalau orang ini dipuji oleh sekampungan, nah dipuji, disanjung, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena asik dengan sanjungan dan pujian itu. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, "Uhrub min khairin nas aktsara min an tahruba min syarrihim." Larilah engkau dari kebaikan manusia, larilah engkau dari pujian manusia, daripada bantuan manusia, lebih daripada engkau lari daripada kejahatan mereka. Larilah engkau dari kebaikan manusia lebih daripada lari dari kejahatan mereka. Karena kebaikan manusia kepada kita itu seringkali membuat kita lupa kepada Allah, hanya memuji menyanjung orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, sedangkan kejahatan orang kepada kita membuat kita minta tolong kepada Allah. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai menghamba jinak dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ujar Nabi, "Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh." Barang siapa yang menyampaikan kepada kamu satu kebaikan, baik materi atau pujian, fakafi'uh, balas kebaikannya itu, balas kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita jangan terhutang dengannya, supaya kita jangan sampai menjadi hambanya, supaya kita jangan sampai merasa serba salah dengan kebaikannya. Nah, kalau ada jar Nabi orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya itu. Fa illam taqdiru, jikalau kalian tidak kuasa membalas, nya memberi duit, kita kada kawa memberinya duit, nya memberinya pakaian, kita kada memberinya pakaian, nya memberi kita makanan, kita kada memberinya makanan karena kada mampu. Fa'ilam takdiru, jikalau engkau tidak mampu membalas kebaikan seseorang dengan sepertinya, pada'ullah lahu, doakan dia kepada Allah. Doakan orang yang berbuat baik ini kepada Allah. Dengan adanya kita mendoakan orang itu, maka sudah imbang kebaikan dengan kebaikan. Jadi imbang, kita kada tahu hutang lagi. Kita kada tahu hutang lagi. Kita diberi sesuatu misalnya, kita doakan orang itu agar dia dibalas Allah kebaikan, agar dia dapat kesenangan dunia akhirat. Itu doa kita sudah menghilangkan jasanya kepada kita. Menurut pandangan agama, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang memberi kita, kita doakan orang itu dapat kebaikan, sudah imbang. Sudah imbang. Fa illam taqdiru pada'ullah lahu, jikalau engkau tidak mampu membalasnya, maka doakanlah kepada Allah kebaikan kepadanya. Nah, Nabi mengatakan demikian, bersabda demikian, kullu dzalik
liyatakhallasal qalbu min rikki ihsanil khalqi, supaya terlepas hati dari budak kebaikan makhluk. Jadi kita jangan merasa terhutang lagi dengan orang yang berbuat baik itu. Kalau sudah kita balas, baik balasnya dengan materi atau balasnya dengan doa. Jangan merasa terhutang lagi. Nah, agar lepas kita daripada budak kebaikan makhluk itu. Kalau kita kadang membalas kebaikan-kebaikan orang, itu kita jadi budak. Agar kita jangan jadi budak kebaikan itu, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Waliyata'allaka bil malikil haq, dan agar bergantung itu hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menjelaskan tentang apa-apa yang datang dari manusia, hal-hal yang tidak menyenangkan itu sebenarnya adalah nikmat bagi kita. Apa nikmatnya? Membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang sangat besar yang dapat kita rasakan di alam akhirat nantinya. Az'ajaka an kulli syai' hatta la yashghalaka 'anillah syai'. Allah mengejutkan engkau dari tiap-tiap sesuatu, agar engkau tidak bimbang terhadap Allah oleh sesuatu itu. Ini sesuatu yang dulunya sayang lawan kita, kita kadang-kadang dikejutkan dengan matinya orang itu. Orang yang dulunya sayang lawan kita, kita dikejutkan dengan bencinya dia kepada kita. Nah, Allah mengejutkan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Agar apa? Agar hati engkau tidak sibuk oleh sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.